Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nicholas Mizalira, saya dari Universitas Nusa Putra, saya dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2020. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memberikan atau sharing tentang materi apa itu transmisi CVT atau Control Variable Transmission. Oke, lanjut. Jadi di dalam dunia otomotif itu ada yang namanya sistem transmisi. Nah, sistem transmisi ini fungsinya untuk memindahkan daya daya putaran dari mesin sampai ke roda. Nah, jadi transmisi ini di transmisi ini dibagi menjadi dua. Ada transmisi manual dan transmisi otomatis. Oke, yang pertama manual itu adalah transmisi yang kebanyakan digunakan dengan alasan perawatannya lebih mudah. Biasanya transmisi manual ini terdiri dari 4 speed sampai 6 speed. Oke, lanjut. Transmisi manual juga dia menganut prinsip momen. Artinya dengan perbandingan roda gigi akan dihasilkan momen yang sesuai dengan beban mesin saat mobil sedang dikendarai. Nah, jadi transmisi manual ini menggunakan prinsip yang sangat sederhana dengan yaitu prinsip dengan rasio roda gigi. Jadi perbedaan output kecepatan ini dapat dilakukan dengan mengubah rasio roda gigi pada sistem transmisinya. Jadi misalkan si kendaraan sedang melewati jalan menanjak, kan itu pasti dibutuhkan torsi yang lebih besar untuk menahan beban. Jadi torsi ini didapatkan dengan cara mereduksi kecepatan putar hingga melalui transmisi sehingga dapat torsi yang lebih besar pada daya yang sama. Sebaliknya, jika dibutuhkan torsi yang rendah dengan kecepatan tinggi, maka rasionya akan ditambahkan sehingga menghasilkan putaran yang lebih banyak gitu. Tapi hanya saja dengan torsi yang kecil. Oke, lanjut ke transmisi otomatis itu. Kalau transmisi otomatis cara kerjanya itu salah satunya jadi ada dua puli ya. Salah satu sisi puli itu memutar, bergeser dan mengakibatkan diameter tempat belt atau sabuk berputarnya itu berubah, membesar atau mengecil. Karena berubahnya diameter ini berlangsung secara progresif. Karena itu juga perpindahan rasio giginya berlangsung dengan mulus. Nah, keuntungannya ini jadi semakin cepat kendaraan berjalan, diameter belt yang berputar akan semakin mengecil dikarenakan kendaraan menambah kecepatan. Sebaliknya, pada kecepatan rendah, diameter sabuk itu berputar akan membesar karena kendaraan membutuhkan torsi yang besar juga. Oke, lanjut. Sistem transmisi otomatis ini biasanya disebut juga dengan CVT atau Continuously Variable Transmission. Nah, ini adalah sistem perpindahan kecepatan dengan full otomatis sesuai dengan putaran mesin. Sistem CVT ini bisa banyak kita jumpai ya pada motor matic biasanya. Kayak Yamaha, Mio, Honda, dan lain-lain. Nah, jadi mesin ini sistem transmisi ini tidak memakai gigi transmisi, tapi sebagai gantinya menggunakan dua buah pulei depan sama belakang. Jadi dua pulei ini dihubungkan dengan V-belt. Ya, jadi mekanisme V-belt ini tersimpan dalam ruangan yang dilengkapi dengan sistem pendingin untuk mengurangi panas yang timbul karena gesekan, sehingga bisa tahan lebih lama. Sistem aliran pendingin V-belt ini dibuat sedemikian rupa sehingga terbebas dari kotoran atau debu dan air. Nah, jadi lubang pemasukan udara pendingin terpasang lebih tinggi dari as roda untuk menghindari masuknya air saat motor berjalan di daerah yang banjir. Nah, jadi dengan sistem ini nantinya pengendara nggak perlu lagi menggunakan perpindahan gigi secara manual, sehingga dia lebih mudah. Jadi tinggal memutarkan gas untuk menambah kecepatan dan mengendorkan gas untuk mengurangi kecepatan. Jadi pulei depan ini berhubungan langsung dengan si kruk as atau poros engkol, sedangkan poros pulei belakang ini dia berhubungan dengan final gear atau langsung ke roda belakang. Jadi kedua pulei ini dapat melebar dan mengecil sehingga akan mendesak sabuk ke arah luar. Jadi lebar kecilnya pulei dari belakang ini tergantung tarikan dari pulei depan.
Nah, pada saat stasioner posisi sabuk pulai depan kecil sedangkan pulai belakang besar sehingga perbandingannya menjadi ringan. Pada saat putaran menengah, posisi sabuk pulai depan dan belakang itu sama besar. Sedangkan pada saat putaran tinggi itu sabuk pulai dan depan itu sabuk pulai depan besar sedangkan sabuk pulai belakang kecil sehingga perbandingannya berat. Hanya saja kecepatannya dia lebih tinggi. Jadi pada transmisi CVT ini untuk perubahan perpindahan gigi ini tidak perlu menggunakan roda-roda gigi lagi seperti transmisi manual. Jadi pada transmisi konvensional, jadi dia langsung meloncat gitu lah, nggak usah pakai gigi-gigian lagi. Ini jadi Oke, lanjut. Sistem transmisi CVT ini memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan sistem transmisi manual pada umumnya. Di antaranya yaitu yang pertama, tarikannya itu sangat halus. Jadi karena nggak ada perpindahan gigi, dia langsung saja gitu digas langsung halus, nggak usah pindah-pindah gigi. Nah, kemampuan engine brake-nya ini lebih besar. Jadi kalau gasnya dikendorin itu dia otomatis bisa berhenti karena dibantu oleh engine brake dari mesin. Nah, yang terakhir ini RPM-nya biasanya stay-nya nggak terlalu tinggi sehingga bisa menghemat bahan bakar. Oke, lanjut. Di sini ada komponen-komponen CVT. Yang pertama yaitu ada pulai primer atau pulai penggerak. Nah, jadi pulai primer ini fungsinya untuk mengatur kecepatan sepeda motor berdasar gaya sentrifugal dari roller. Yang kedua yaitu ada pulai penggerak. Nah, pulai sekunder ini adalah pulai yang berkesinambungan dengan pulai primer, mengatur kecepatan berdasar gaya tarik sabuk yang diperoleh dari pulai primer. Nah, yang terakhir ada yang namanya gigi reduksi. Nah, ini adalah komponen yang berfungsi untuk mengatur kecepatan pada sepeda motor berdasar gaya sentrifugal dari roller. Oke. Lanjut ke analisa beban pada putaran pada CVT. Nah, jadi pada driven pulai ini akan terjadi yang namanya gaya aksial yang disebabkan oleh tekanan pegas, di mana besar gaya aksialnya ini dari driven pulai atau bisa disebut FVN. Jadi rumusnya ini FVN sama dengan FP tambah dalam kurung KN X. Nah, jadi artinya ini FP adalah gaya tekan pegas pada kondisi awal. Ini satuannya Newton. KN ini konstanta pegas, atau yang terakhir X adalah pergeseran arah aksial pada driven pulai. Nah, jadi gaya aksial ini yang dihasilkan oleh roller sentrifugal pada driver pulai nantinya akan diteruskan oleh V-belt ke driver pulai. Gaya aksial tersebut akan mendapat perlawanan oleh gaya aksial pegas. Nah, jadi pada driven pulai atau FVN, ketika ada kedua gaya tersebut setimbang, maka gerakan berbeda. Nah, jadi dalam kondisi state itu rumusnya F SH sama dengan minus F VN sama dengan FP tambah KN X. Nah, jadi sehingga besar pergeseran sliding shift ini dapat dilakukan dengan rasio transmisi. Dapat dihitung dengan rumus RA dikurang X per tan A per 2. Jadi di mana X ini sebagai pergeseran arah aksial pada pulai, RO ini pada radius awal driven pulai, RI ini radius awal driver pulai, dan A yang terakhir sudut alur pulai. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.